Shalom. Saya percaya kita diberkati Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tanpa terasa ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Namun kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu karena kemurahan Tuhan kita semata-mata. Khotbah minggu ini saya beri judul hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah bacaan Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 29. Tetapi kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Kita fokus ke depan karena ayat-ayat sudah saya tulis semua. Kelihatan? Oh Ibu? Kelihatan? Oke. Kita akan kekecilan ya. Kalau nggak kelihatan coba baca, buka di Alkitab Saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dalam. Amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, belum lama ini kita sama-sama memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan Yesus setelah mati di atas kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan melalui kebangkitannya itu dia telah mengalahkan maut. Katakan amin. Dan setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari, dan setelah itu dia naik ke surga, dan sebelum dia naik ke surga dia berjanji dia akan curahkan Roh Kudus atas kita umat manusia. Kekasih, di dalam nama Tuhan kita mengucap syukur. Seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, harus memahami bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah mengalahkan maut. Katakan amin. Dia sudah mengampuni dosa, dia sudah mengalahkan maut. Yang upah dosa, firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Tetapi dia sudah kalahkan melalui kebangkitannya itu. Nah, ketika Yesus sudah mengalahkan maut dan mengalahkan dosa, saudara, Yesus adalah manusia 100%. Tetapi dia juga adalah Tuhan 100%. Katakan amin. Dia adalah Allah yang mau menjelma menjadi manusia. Allah yang adalah Roh mau menjelma menjadi manusia daging untuk mengalahkan daging. Tetapi perbedaannya adalah sekalipun Yesus yang adalah Roh menjelma menjadi manusia di dalam daging, tetapi satu hal, Yesus tidak berbuat dosa. Katakan amin.
Dan melalui kematiannya dia sudah mengalahkan dosa itu. Seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan seharusnya sudah bisa mengalahkan dosa. Sekali lagi saya katakan, seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan seharusnya sudah bisa mengalahkan dosa. Sebab dosa sudah dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan darahnya telah menebus kita. Kekasih di dalam nama Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan firman-Nya berkata, melalui kebangkitannya dia telah mengalahkan maut. Dan setelah ia bangkit, naik ke surga, minta kepada Bapa agar Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai dan memimpin kita. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena dosa sudah dikalahkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi Yesus menyadari bahwa manusia hidup di dalam tubuh yang adalah daging. Dia perlu sebuah kekuatan, perlu sebuah kuasa supaya dosa tidak lagi menguasai manusia itu. Mohon maaf, itu sudah lewat 2 klik ya. Ya, satu lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kenapa Yesus minta agar Roh Kudus dicurahkan? Karena Yesus paham benar bahwa manusia hidup di dalam tubuh jasmani ini yang rentan terhadap keinginan daging. Maka ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari dari Roma pasal 8 yang sudah kita baca tadi mulai ayat 1, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana ada kekuatan daging dan kekuatan roh. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, hanya ada 2 pilihan cara hidup kita, yaitu apakah kita mau hidup menurut daging. Sekali lagi, apakah kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Sebab itu di dalam Roma pasal 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekali lagi, kalau kita belajar di dalam Roma pasal 8 mulai ayat 1 sampai 29, hanya ada 2 pilihan kehidupan manusia itu. Mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Yang menjadi pertanyaannya adalah, Bu, bagaimana kita tahu kita itu hidup menurut daging atau kita itu hidup menurut roh? Sekali lagi, bagaimana caranya kita tahu apakah kita ini hidup menurut daging atau menurut roh? Hari ini kita mau checklist dalam hidup kita. Kita menurut daging atau menurut roh? Kalau kita pelajari di dalam Roma pasal 8 mulai ayat 1 sampai 29 tadi, ada 5 hal. Ada 5 hal yang dapat kita cek di dalam hidup kita. Kita ini menurut daging atau menurut keinginan. Yang pertama adalah cek di area pikiran kita. Roma pasal 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Untuk mencek yang pertama adalah cek pikiran kita setiap waktu dan setiap saat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Apabila apa yang kita pikirkan membawa kita kepada dosa, berarti bersumber dari daging. Karena firman Tuhan katakan, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi apabila yang kita pikirkan membawa kita kepada kebenaran, itu berarti bersumber pada Roh Kudus. Nah, yang tahu kita, checklist ini bukan untuk mencek orang lain. Sekali lagi, yang kita cek adalah pikiran kita. Yang dicek oleh Astuti adalah pikirannya Astuti. Apakah yang saya pikirkan itu membawa saya kepada dosa? Atau apa yang saya pikirkan itu membawa kita kepada kebenaran? Pikiran itu kan sebenarnya netral. Mau kita pakai apa aja, terserah kita. Tapi kalau pikiran kita membawa kepada hal-hal yang dosa, contoh, kalau yang dipikirkan tuh hal-hal yang parno, hal-hal yang jelek, hal-hal yang menyakitkan, ya kan? Hal-hal yang tentang yang kita pikirkan itu hal-hal yang negatif, itu kan membuat kita, pikiran kita juga menghasilkan perbuatan yang dosa. Tetapi kalau yang kita pikirkan adalah apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, gitu ya, itu menghasilkan perbuatan baik. Dan pasti ada damai. Contohlah, kalau orang yang berpikir negatif ya, ketika kita melihat seseorang jalan atau mengendarai sepeda motor baru. Nih, kalau orang yang pikirannya negatif, pasti dia akan bilang gini, pasti kredit. Iya kan? Alah, paling kredit. Ya? Jahat nggak pikirannya? Tapi kalau dia memikirkan hal yang positif, dia bilang, ih bersyukur ya, motormu bagus, kamu punya motor sekarang, pasti kamu bisa leluasa dalam berkarya, kamu bisa cepat mengerjakan segala kesana kemarinya, kamu bisa cepat, motornya bagus, ya kan? Dipuji. Itu kalau pikirannya positif. Kamu ke gereja gampang ya, kalau kemarin ya motor yang kemarin macet-macet ke gereja kadang-kadang macet di jalan gitu. Sekarang kamu udah lancar, bener nggak? Kan gitu. Kalau pikirannya positif. Ingat, cek kalau pikiran kita membawa hal yang kita pikirkan jadi membuat kita dengki, iri, itu dari daging. Tapi kalau kita melihat dari hal-hal yang positif, itu dari Roh. Nah, gimana caranya supaya pikiran kita itu dipimpin oleh Roh? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita harus kita taklukkan kepada Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang sebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu.
Bahkan di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 2, perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ya. Mikirkan perkara yang di atas bukan mangga tetangga, buah pepaya tetangga, kita ada di atas gitu ya. Maksudnya hal-hal yang mulia yang sedap didengar yang berasal dari Tuhan. Itu membuat pikiran kita tenang dan damai sejahtera. Katakan amin. Cek yang pertama tadi apa? Area pikiran. Cek yang kedua adalah area keinginan. Katakan keinginan. Saudara, kalau keinginan kita, keinginan yang menguasai kita itu menghasilkan perbuatan yang melawan kehendak Tuhan, itu adalah keinginan daging. Tetapi apabila keinginan kita membawa kebaikan dan kemuliaan, itu berarti keinginan yang bersumber dari Roh. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 7 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Cek yang kedua tadi apa tentang keinginan. Saudaraku, berbicara tentang keinginan juga sebenarnya netral. Semua orang punya keinginan. Kalau sampai nggak punya keinginan, itu nggak normal. Iya kan? Tapi untuk mengecek apakah keinginan kita itu, ya, keinginan daging atau keinginan roh, itu bisa dilihat dari hasil dari keinginan itu. Saudara ingin punya HP bagus, baik enggak? Baik kan? Tapi kalau gara-gara ingin HP bagus, gak punya duit sampai mencuri menghasilkan perbuatan jahat, itu keinginan daging. Tapi kalau kita punya keinginan, pingin punya HP yang bagus, akhirnya kita berdoa sama Tuhan, disertai dengan bekerja, disertai dengan menabung, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu hal yang baik. Keinginan itu netral, tapi keinginan kita membawa kita kepada dosa atau kebenaran itu. Makanya di dalam Roma pasal 2 dikatakan bahwa hendaklah kamu diperbaharui akal budimu supaya kamu dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang sempurna. Kita harus bisa membedakan apakah keinginan kita membawa kepada dosa dan yang hasilnya adalah maut, atau keinginan kita membawa kepada kemuliaan Tuhan. Cita-cita itu juga keinginan. Saya pengen kalau di dalam karir saya selalu meningkat. Ingin memiliki karir yang lebih bagus di dalam pekerjaan. Bagus enggak? Didoakan. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, didoakan, diusahakan, kerja yang baik, ya kan? Hasilkan pekerjaan yang terbaik. Tapi jangan karena keinginan meningkat karir, sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri. Kayak pencak silat aja. Menjatuhkan lawan kerjanya, itu daging. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Keinginan kita harus keinginan yang didasari oleh keinginan roh. Ketika kita merindukan sesuatu, keinginan itu dicapai melalui hidup benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam keinginan.
keinginan yang didasari oleh daging, bukan keinginan yang didasari. Sekali lagi saya mau katakan, apabila keinginan menguasai kita dan menghasilkan perbuatan yang melawan kehendak Tuhan, itu adalah keinginan daging. Tapi apabila keinginan kita membawa kebaikan dan kemuliaan, itu berarti keinginan yang bersumber dari Roh. Jadi saudaraku, cek. Yang pertama tadi apa? Pikiran kita. Yang kedua, keinginan kita. Sampai ada lagunya, andai aku jadi orang kaya, aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Siapa itu yang nyanyi? Ya kan? Ingin kaya, ingin punya ini, punya itu, korupsi, ya. Mengandalkan kekuatannya sendiri, gali lubang tutup lubang, pinjol main, karena keinginan sesuatu. Akhirnya masalah datang. Nanti kalau masalah datang, siapa yang salah? Tuhan, kenapa saya punya masalah begitu rupa? Gak habis-habis. Emangnya Tuhan yang buat masalah itu? Untung Tuhannya bukan Tuti. Kalau Tuhannya Tuti, cewek. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Ayo kita mau perbaikin semua keinginan kita. Biarlah keinginan kita adalah keinginan yang didasari oleh keinginan roh, bukan keinginan daging. Kemarin anak-anak muda waktu camp, ya, mereka dapat materi yang luar biasa. Ternyata ada ayat-ayatnya tuh, Mas. Ya. Kalau menghadapi masalah, dicek. Kita larinya ke yang negatif atau positif. Responnya. Demikian juga hari ini pikiran kita cek. Maka kita punya respon yang positif atau negatif. Maka keinginan kita membawa kepada positif atau negatif, kita yang memilih. Tapi dasarnya adalah kebenaran sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Cek yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Yang kedua apa? Keinginan. Yang ketiga, cek perbuatan. Roma pasal 5. Harusnya Roma pasal 8 ya ini. Karena kita sedang membahas Roma pasal 8. Ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Cek perbuatan. Semua yang dipimpin oleh Allah, oleh roh Allah adalah anak Allah.
perbuatan kita. Uji setiap buah perbuatan. Matius pasal 3 ayat 19-23. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi perbuatan kita adalah hasil buah dari sebuah pertobatan. Ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita semau gue. Tidak ada rambu-rambunya. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia, bertobat. Kan menerima Yesus sebelum dibaptis kan syaratnya dibaptis apa? Bertobat, percaya dan dibaptis. Masa lalu hidup lama kita ditenggelamkan, kita bangkit menjadi manusia yang baru. Dan setelah itu hasilkanlah perbuatan di dalam sesuai dengan buah pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita. Karena perbuatan jahat itu ada tempatnya. Galatia 5 ayat 19-23 sering kita baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan soal perbuatan, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sengaja saya tidak pakai kalimat-kalimat saya sendiri. Saya pakai kalimat firman Tuhan. Ada ayatnya. Yang menjadi perenungan kita adalah mulai hari ini, cek apakah masih ada perbuatan-perbuatan seperti di Galatia pasal 19 sampai ayat berapa tadi? Atau sebaliknya, apakah kita menghasilkan perbuatan yang dihasilkan oleh buah roh? Kalau masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang tadi itu, ya, minta ampun sama Tuhan. Masih ada kesempatan. Dan setelah itu ambil komitmen. Hasilkanlah perbuatan yang dipimpin oleh Roh. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Hasilkan perbuatan sesuai dengan diri kita yang sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. Pertama cek apa? Kedua, ketiga, perbuatan. Masih dua. Yang keempat, cek area perasaan atau emoji. Perasaan kita. Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Berbicara takut itu tentang perasaan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Cek perasaan kita.
Apakah kita sering takut? Khawatir, bimbang, perasaan tidak berharga, perasaan minder, kecewa. Kalau perasaan-perasaan itu tidak segera dipulihkan, itu akan menghancurkan hidup kita. Dan itu akan membuat kita tidak maksimal. Tidak maksimal di dalam bekerja, tidak maksimal di dalam pertumbuhan iman. Kalau di dalam Matius tentang perumpamaan itu seperti biji yang ditanam di tengah-tengah semak, yang jatuh di semak duri. Memang tumbuh, tapi dililit oleh duri kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, sehingga biji itu yang sudah tumbuh itu tidak maksimal, tidak bisa menghasilkan buah. Karena hari-harinya dililit dengan kekhawatiran hidup, dengan kebimbangan, dengan rasa takut. Mau buka usaha takut gagal, jatuh cinta takut ditolak. Iya kan? Mau menikah takut biaya, sudah menikah takut kalau gak bisa punya anak, sudah punya anak takut biayanya besar, ya kan? Anaknya udah besar takut kalau gak dapet jodoh, takut aja. Firman Tuhan katakan, kamu menerima roh bukan roh yang menjadikan kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Katakan amin. Perasaan kita ini loh suka mengobok-obok, saudara. Sensitif. Hidup orang benar bukan karena perasaan, tetapi karena percaya. Katakan, hidupku, katakan sama-sama, hidupku bukan oleh perasaanku, tapi karena aku percaya. Saudara, orang yang hidup karena percaya, dia percaya diri, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dia memiliki Allah Immanuel kemanapun dia pergi, apapun masalah yang dihadapi, dia tidak pernah berjalan sendiri. Dia percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Sampai Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sehingga dia komitmen, saudara, percaya diri. Siapa sih hidup yang gak punya masalah? Waktu saya gemuk, masalah. Cari sampai anak saya nganterin saya tiap ke mall cari baju yang lebih besar lagi, yang lebih besar. Sudah bajunya besar-besar, tiba-tiba sakit turun 10 kilo, bingung lagi. Sampai bajunya ayah saya pakai, mau beli sayang takut nanti kurus lagi, beli lagi. Ya, bajumu yang gede-gede mau pakai ya. Ayah udah kebesaran, saudara, turun ke istri. Saudaraku, cek perasaan kita. Masih ada rasa takut, khawatir? Sebab itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus
Hati itu soal perasaan, saudara. Tetapi kalau kita percaya bahwa ketika Yesus mau naik ke surga, dia katakan, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, saudara. Kalau damai sejahtera yang dunia berikan itu dari luar. Kalau pasanganmu lagi sayang sama kamu, bahagia. Kalau pasanganmu lagi menghasilkan uang banyak, bahagia. Tapi kalau pasangan kita lagi mengecewakan, sakitnya aku di sini. Ya kan? Kalau uangnya lagi menipis, gelisah. Ya kan? Saya dikasih uang sama Pak Andres maupun enggak, bahagia. Enggak dikasih golek dewi. Dikasih tak upet nih. Iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, perasaan kita damai sejahtera yang Tuhan kasih itu, dan sekali lagi dari dalam. Sebab itu dia diberikan Roh Kudus itu enggak di luar. Roh Kudus itu di dalam diri kita, tinggal di dalam kita, menyertai kita, yang menolong kita. Roh itu membantu kita, bukan dari luar, dari dalam. Kalau di dalam Roma dikatakan Roh itu membantu kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Di dalam semua kelemahan-kelemahan hidup kita, Roh itu membantu kita dari dalam, saudara. Maka kalau rindu mengalami perasaan kita, emosi kita selalu bersuka cita, bergaul dengan Roh Kudus dari dalam. Bahagia yang dari dalam. Berbicara tentang bahagia itu kan perasaan, toh. Ya. Tapi kalau bahagia itu lahir dari dalam, saudaraku, berbeda. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba bukain saya di Filipi pasal 2 ayat belum ada di sini. Tolong Filipi pasal 2. Sedikit lagi. Tumben saya khotbah lama. Karena saya rindu kita tiap hari cek hidup kita, ya. Nanti tinggal satu lagi dan gerakan saya tutup. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Coba tolong bukain. Siapa yang udah dapat? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang telah terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak Rupa Allah. menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Pikiran dan perasaan kita taruh kepada siapa? Kristus. Kristus itu teladan kita, saudara. Walaupun dia seorang Allah, pribadi Allah, mengambil rupa menjadi manusia sama seperti kita. Perasaan itu hati yang rela, hati yang menerima, hati yang ikhlas, rendah hati dan taat. Itu menjadi gaya hidup di
di dalam perasaan kita. Nah, sekarang yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Pikiran, perasaan. Yang kelima, satu lagi, yaitu cek kesaksian batin. Ayat 16 sampai 18, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kesaksian batin kita itu timbul ketika kita menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup. Ketika kita menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup ini, kita mudah nggak putus asa. Tetapi atau kita semakin yakin kepada Tuhan. Karena di dalam ayat lain dikatakan penderitaan itu baik supaya kita mengenal ketetapan Tuhan. Kalau ada masalah di dalam hidup kita, bagaimana reaksi batin kita? Bagaimana kesaksian kita? Reaksi batin kita apakah tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah memiliki hidup kita, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bahwa kita yakin bahwa penderitaan di zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita. Sehingga batin kita memiliki sebuah kesaksian bahwa hidup di dunia ini sementara, tetapi setelah kehidupan yang sementara ini ada kekekalan. Kesaksian kita berfokus pada kekekalan, bukan hidup yang sementara ini. Kalau kesaksian batin kita berfokus pada kekekalan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun masalah yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini, itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Setiap masalah, problema kehidupan, bahkan perjalanan hidup sepahit apapun, karena penderitaan ringan ini akan mengerjakan kemuliaan bagi kita. Itu tidak akan membuat kita undur daripada Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah statement. Mari kita bangkit berdiri. Semua musik WL Singer silakan ke depan. Saudara, untuk kita mengetahui apakah kita di dalam keinginan daging atau keinginan roh. Dua tadi, yang pertama cek pikiran kita, yang kedua cek keinginan kita, yang ketiga cek perbuatan kita, yang keempat cek perasaan kita, dan yang kelima cek kesaksian batin kita. Dan diakhiri dengan sebuah statement yang saya buat. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Selama ada hidup, selama itu juga ada harapan. Dan Roh Kudus akan memampukan kita, menguatkan kita, dan menolong kita hingga pikiran kita, keinginan kita, perbuatan kita, perasaan kita, dan kesaksian kita menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, dan kita akhiri dengan tepuk tangan bersama-sama. 2, 3. Selama ada hidup, selama itu juga ada harapan. Dan Roh Kudus akan memampukan kita, menguatkan kita, dan menolong kita hingga pikiran kita, keinginan kita, perbuatan kita, perasaan kita, dan kesaksian kita menjadi serupa dengan Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Urapatakan lamanya syakarapatakan.
pikiranmu, perasaanmu, perbuatanmu, keinginanmu, bahkan kesaksian batinmu betul-betul akan serupa dengan Kristus, sehingga engkau teguh di dalam kebenaran dan kasih. Hidupmu terus serupa dengan Kristus. Untuk kemuliaan-Mu sembah Dia. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 ya la 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 ya. Ya la 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 la. Selama aku masih hidup di dalam dunia ini, ada harapan-harapan yang ingin kita capai dalam hidup ini. Tetapi hari ini firman Tuhan memberikan ingatan kepada kita agar kita dapat menaklukkan pikiran kita, menaklukkan keinginan kita, menaklukkan perbuatan kita, menaklukkan perasaan kita, sampai menaklukkan kesaksian batin kita di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Tatkala itu terkelola dan menaklukkan itu pada kebenaran dan pada Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Amsal, harapan itu masih ada. Hari-hari yang lalu mungkin kau mengalami sudah putus asa, putus harap dalam hidup. Tetapi hari ini Tuhan katakan kepadamu, ada harapan di dalam dirimu. Tatkala keinginanmu sesuai dengan kebenaran, perasaanmu kau taklukkan di dalam Kristus, dan kau melakukan sesuatu yang benar, hidupmu sejalan dengan firman Tuhan, hidupmu ada di dalam kebenaran, maka perkara-perkara yang ajaib itu akan menyertai di dalam jalan hidupmu. Dan kau tidak rasa takut lagi, engkau gak gentar lagi, engkau diberikan suatu kesaksian yang hidup dalam batinmu, bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang hidup dalam perlindungan, yang hidup di dalam kasih karunia, bahkan engkau dijaga oleh Tuhan seperti biji matanya. Mari Roh Kudus, rapatakaralaman-alamaya syatakaralaman, alirkan kekuatan dan kuasa-Mu. Alirkan Tuhan segala sesuatu yang besar di dalam hidup anak-anak, sehingga mereka terus memiliki kemampuan dan kekuatan dalam hidup mereka untuk mereka mengalami Kristus di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saudara, saya mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei, silakan ke depan dan kita akan doakan bersama-sama. Yang berulang tahun di bulan Mei, silakan semua yang berulang tahun di bulan Mei boleh datang ke depan, kita akan doakan doa.
terus Engkau perbarui dalam segala sesuatu di dalam Roh-Mu. Semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh akan Tuhan memberkati engkau. Biarlah bertambahnya umurmu di tahun ini diberkati keluargamu, diberkati kesehatan, kekuatan di dalam hidupmu, jalan hidupmu dalam kebenaran dan kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkati engkau dalam nama Yesus. Kasih setia kebenaran terus menyertai dalam hidupmu. Tingkatkan kerohanianmu, tingkatkan imanmu. Semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencari jiwa, maka tangan Tuhan yang ajaib memberkati engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Uralamaya satakana lamaya nanana. Banyak hal yang Tuhan percayakan di dalam dirimu, tetapi teguhkanlah hatimu. Tetap engkau sungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang Tuhan telah percayakan di dalam dirimu. Tanggung jawab yang lebih besar, kekuatan dan kuasa itu mengalir dalam hidupmu. Diberkati engkau, masa depanmu diberkati dalam nama Yesus. Kuramata karalana lamaya sataka, di dalam nama Yesus. Mengalir kasih setiamu Tuhan di dalam hidupnya. Kekuatanmu terus mengalir. Engkau memampukan hidupnya untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang hari-hari menindih dia. Tetapi Tuhan di ulang tahun di bulan Mei ini, kebenaran kasih-Mu menguasainya dan mengangkat anakmu ini, mengeluarkan setiap tekanan dalam hidupnya, mengeluarkan dia dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Di dalam nama Yesus, kemenangan menjadi bagian dalam hidupmu. Berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat kasih setia, buat anugerah-Mu, dan buat berkat-berkat-Mu. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak sempat ada juga, Tuhan tetap melawat dan memberkati. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus, seluruh kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan dulu Pak.